pertama pada hari ini, sore ini di minggu ketiga, kita mau beribadah lagi. Bersyukur ya, sampai detik ini kita masih ada, masih sehat-sehat aja, masih dilindungi sama Tuhan. Yuk, semangat. Kita berdoa, kita serahkan diri kepada Tuhan. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk siapkan hati. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Jangan sibuk ngapa-ngapain dulu. Kita siapin hati kita untuk memuji, memuliakan nama Dia, nama Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang baik. Mari saat ini saya mengajak teman-teman semua, kita mau menyembah Dia. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berterima kasih untuk sampai detik ini, sampai hari ini kita masih ada, masih sehat sampai sekarang. Meskipun kita harus ibadah online, tapi kita percaya Tuhan, Engkau ada. Ini kami memuji, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Oh, sembah Dia. Terima kasih buat pernyataan-Mu, buat kasih-Mu, buat perlindungan, buat karunia yang Kau berikan pada kami, pada setiap kami. Terima kasih.
aku tetap percaya. Kita mau katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kau besar, oh, terima kasih. Dengan imanmu katakan, sungguh besar setiamu, nyata dalam hidupku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Oh, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kita katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami percaya, kami berserah, kami percaya janjimu bagi kami. Oh, karena Kamu Tuhan, karena Engkau kami ada sampai saat ini. Karena kasih-Mu, karena karunia-Mu. Oh, kita katakan sekali lagi. Kata-kata ini kita katakan dengan iman. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kita katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada sore hari ini kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Kau pimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya, supaya tidak ada kekurangan suatu apapun. Terima kasih kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Itu berkat kemurahan-Mu, berkat kebaikan-Mu ya Tuhan atas kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mengucap syukur. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami nanti akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah ini ya Bapak. Terima kasih Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, masih semangat ya semuanya ya. Harus semangat dong, kita harus semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kita bersyukur kita masih ada sampai sekarang, sampai hari ini. Itu bukan karena kuat kita, tapi karena Tuhan. Yuk kita bersatu, kita akan nyanyikan lagu ini. Tiba saatnya. Kita katakan dengan lantang. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan domba. Suatu suara menyatakan, kita katakan dengan iman, keselamatan bagi Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada nama domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kita mau katakan lagu ini sekali lagi. Katakan dengan lantang. Oh, tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa. Oh, 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 yeah, yeah. Berdiri di hadapan tatanan domba. Suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada nama domba. Oh, oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kita katakan sekali lagi. Keselamatan bagi Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada nama domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Oh, oh, yeah, yeah. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kita ucap syukur, tepuk tangan buat Tuhan, karena hari Minggu yang indah ini. Yes, kita percaya
Meskipun ibadah ini online, meskipun kita dari rumah masing-masing, tapi hadirat Tuhan ada di tengah kita. Amin. Kita sekarang mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau mengangkat satu pujian ini. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Oh, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita katakan dengan sungguh-sungguh. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Oh, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita katakan dengan iman. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yuk kita sembah Dia.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kita katakan sekali lagi, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Beri kemuliaan buat Dia. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini dapat mengubah kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami ada sampai saat ini bukan karena gagah kami tetapi karena Engkau, karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita boleh berkumpul kembali bersama di ibadah Salt pada sore hari ini. Bersyukur ya kepada Tuhan, kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema Kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah suatu pemerintahan di surga. Dalam Matius 7 ayat 23 mengatakan demikian. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, teman-teman, saudara-saudara semua, kalau kita dikatakan aku tidak pernah mengenal kamu, bagaimana ya perasaan kita ya? Contohnya ya, misalnya kita sudah punya teman nih. Kita punya teman, kita sering pergi jalan bersama, makan bersama, nongki bersama. Ya, pokoknya selalu bersama-sama deh. Tapi suatu hari teman kita pergi, meninggalkan kita. Dan satu kali dia balik kepada kita. Kita sudah senang dong teman kita bisa ketemu lagi dengan teman kita ini. Kita bilang, "Hai." Tapi tiba-tiba teman itu berkata, "Siapa kamu? Aku tidak pernah mengenal kamu." Coba, bagaimana perasaan kita saat dikatakan seperti itu?
Rasanya sedih ya. Sedih. Yang dulu kita bisa bersama-sama, kita makan bersama, jalan bersama, main bersama, tiba-tiba dia bisa mengatakan demikian loh. Aku tidak kenal kamu. Sedih banget ya. Itu manusia yang mengatakan loh. Aku tidak pernah kenal kamu. Sedih kan? Apalagi kalau Tuhan yang berkata demikian. Dia Tuhan katakan gini, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Loh, Tuhan katakan terus terang loh kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Wah, rasanya gimana hati kita, Tuhan masa gak kenal saya? Saya kan orang yang rajin ke gereja Tuhan. Saya kan yang rajin baca Alkitab. Saya kan sering saat teduh dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang gak kenal. Sedih banget ya. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Wahyu 3 ayat 5 tadi mengatakan demikian. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Bicara mengenai pakaian dan hubungannya dengan hidup kita, perkataan Tuhan Yesus Kristus itu ditunjukkan kepada jemaat di Sardis. Karena sebagian besar mereka tidak mengenakan pakaian putih. Tuhan Yesus bahkan menegur mereka yang mencemarkan pakaiannya. Mengapa Kristus mempermasalahkan pakaian? Seperti apa yang harus dipakai oleh orang Kristen? Pakaian apa? Apa maksud Tuhan mengatakan demikian? Teman-teman, pakaian putih melambangkan hidup kudus. Pakaian kotor melambangkan kehidupan dosa yang belum bertobat dari jalan yang sesat. Di sini dimaksudkan peringatan Tuhan Yesus bagi orang Kristen yang tertidur, yang dikatakan sudah mati walaupun masih hidup. Itu pakaian kotor. Adalah orang-orang yang kelihatannya hidup tetapi sesungguhnya mati. Orangnya hidup tetapi kerohaniannya mati. Galatia 5 ayat 19 mengatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Di sini dikatakan lagi, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hati-hati perbuatan daging ini, ya. Pertama adalah apa? Percabulan. Apa itu percabulan? Pikiran kotor, seks bebas, itu percabulan. Apa itu kecemaran? Kecemaran adalah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita sudah memiliki kebiasaan kita yang baik, tetapi karena kita bergaul dengan orang-orang yang berkelakuan buruk, kita tercemar. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, kalau kita sudah baik, kehidupan kita sudah benar, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Karena disitulah kita akan tercemar.
Yang berikutnya, hawa nafsu. Nah, bagi anak-anak nih, teman-teman yang lagi bucin, ya, atau anak-anak nih yang sedang berpacaran, jangan membuka celah, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kita pacarannya berdua-duaan di tempat yang gelap, ya, dan kita melakukan hal-hal yang belum waktunya dilakukan, melakukan hubungan seks sebelum waktunya. Itu namanya hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu, ya. Kita udah anak-anak yang harus mengerti, anak-anak yang sudah dewasa ini, maksudnya sudah harus tahu hawa nafsu itu apa. Jangan sampai kita terbawa. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala, saya nggak punya patung, Ci. Saya nggak pernah menyembah berhala, Ci. Penyembahan berhala yang modern saat ini, penyembahan berhala modern adalah sosial media. Sosial media kalau disalahgunakan menjadi berhala. Keasikan main Instagram, keasikan main game, kita lupa untuk berdoa. Asik main game dari pagi sampai malam. Waktunya habis cuma untuk main game sendirian di kamar. Kita lupa berdoa, kita lupa baca Alkitab, kita lupa ngobrol sama mama papa. Ini menjadi berhala. Dan Tuhan tidak mau mengingatkan kepada kita, jangan sampai ada penyembahan berhala di dalam kehidupan kita. Pekerjaan. Pekerjaan bagus nggak? Bagus. Kalau kita punya pekerjaan itu bagus. Memang kita harus bekerja. Kalau kita nggak bekerja, jangan makan. Kita harus bekerja. Tetapi jangan sampai pekerjaan kita menghambat kita untuk beribadah. Jangan sampai pekerjaan kita menghalangi kita untuk kita bisa berdoa. Sibuk sih, lagi kerja nih, banyak kerjaan. Aduh, sorry deh gak bisa doa. Sorry deh gak bisa saat teduh, capek, ngantuk, bangun pagi gak kuat. Ngantuk, gak bisa saat teduh. Bersyukur sama Tuhan kita mendapatkan pekerjaan. Dan pekerjaan itu baik. Jangan sampai pekerjaan itu menghambat kita untuk menghalangi kita berdoa, menghalangi kita saat teduh, menghalangi kita beribadah. Itu menjadi berhala. Kita sibuk dengan pekerjaan kita itu namanya menyembah berhala. Oke, selanjutnya sihir. Sihir artinya kita tuh percaya kepada kuasa kegelapan. Sihir artinya tuh kita percaya orang pinter, percaya peramal. Mari kita percaya kuasa Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita mengagungkan Tuhan. Jangan ada sihir dalam hidup kita. Perseteruan. Ada istilah yang mengatakan 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Artinya kita harus hidup berdamai. Kalau bisa gak perlu ada musuh. Gak perlu pakai musuh. Kalau bisa jangan ada musuh. Mari kita hidup berdamai. Jangan ada perseteruan di antara kita. Selanjutnya, perselisihan. Perselisihan itu apa maksudnya? Seperti gini nih, berbeda pendapat, berdebat dalam satu masalah. Tapi jangan sampai berbeda pendapat dan perdebatan kita ini jangan sampai menjadi satu perselisihan. Berdebat boleh nggak? Boleh. Supaya kita bisa melihat yang terbaik. Tapi jangan sampai setelah berdebat udah baik ngomong aja seperti biasa. Jangan sampai dibawa sampai pulang ke rumah, sampai besok ketemu lagi masih nyimpan. Aduh, kenapa usul saya nggak diterima? Kenapa pendapat saya nggak diterima? Kesel, terjadi perselisihan. Nah, itu hati-hati.
Iri hati. Iri hati tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Orang itu hebat, rumahnya keren, mobilnya keren, motornya keren, banyak lagi motornya, banyak lagi mobilnya. Saya kok nggak punya apa-apa ya? Iri. Kalau kita mau punya motor keren, kalau kita mau punya mobil keren, kalau kita mau punya rumah keren, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Lakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh sehingga kita menjadi orang yang berhasil. Kalau kita sudah berhasil, kita bisa punya mobil keren, mobil rumah keren. Tapi bukan berarti kita ngiri dengan orang yang sudah bekerja, kita nggak melakukan apa-apa, kita iri. Wah, dia punya barang bagus-bagus, karena dia kan bekerja. Nah, kita yang nggak bekerja mau punya seperti itu. Kita harus bekerja, harus berusaha sehingga kita berhasil. Bukan ngiriin punya orang. Ya. Berikutnya, amarah. Amarah itu apa? Sama dengan marah. Marah-marah. Boleh nggak kita marah? Boleh. Boleh marah. Tapi firman Tuhan mengingatkan lagi pada kita. Boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Artinya kita nggak boleh menyimpan kemarahan berhari-hari. Marah hari ini, selesai hari ini. Jangan disimpan. Ya. Itu. Yang berikutnya, kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri itu sama dengan egois. Ini buat aku. Ini punya aku. Ini aku yang punya ini. Gak peduli dengan orang lain. Gak peduli. Yang penting aku. Yang penting aku kenyang. Yang penting aku puas. Yang penting aku dapet. Orang lain masa bodoh. Gak memikirkan orang lain. Yang penting diri sendiri puas, diri sendiri dapet. Itu namanya egois. Itu adalah perbuatan daging. Selanjutnya, percideraan. Artinya perkataan kita, perbuatan kita jangan sampai menyakitkan hati orang. Jangan sampai orang terluka dengan perkataan kita. Ngomongnya sih pelan, tapi nusuk sampai ke dalam, ke ulu hati. Perbuatannya sih lemah lembut, tetapi menyakitkan. Nah, ini kita harus jaga perkataan, perbuatan kita jangan sampai melukai orang. Jangan sampai orang cedera dengan perkataan dan perbuatan kita. Apalagi roh pemecah. Jangan jadi gosiper. Ya, jangan jadi penggosip yang membicarakan orang lain, yang mengadu domba orang lain sehingga terjadi perpecahan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jadi worshiper. Ya, kita harus jadi penyembahnya Tuhan, bukan jadi gosiper, tetapi worshiper. Ya, jangan jadi penggosip. Jangan bikin pemecah. Jangan jadi roh pemecah ada di dalam diri kita. Tapi biarlah kita mempersatukan, menjadi orang-orang yang bisa mempersatukan orang lain. Ya. Lanjut, kedengkian. Kedengkian itu sebel sama orang lain. Padahal orang itu gak melakukan apa-apa loh sama kita. Orang itu gak jahat loh sama kita. Orang itu gak melakukan yang tidak baik sama kita. Tapi kenapa kita ngelihat dia sebel? Gak suka. Gak mau bergaul sama dia. Gak mau deket-deket sama dia. Benci sama dia. Itu namanya dengki. Padahal orang itu gak melakukan apa-apa sama kita. Orang itu baik-baik aja sama kita. Tapi kenapa kita gak mau bergaul sama dia? Kenapa kita gak mau berteman dengan dia? Itu dengki yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, kemabukan. Mabuk rokok. Tadinya sih cuma icip-icip,
disuruh sama teman, cobain nih, cobain enak nih rokok, cobain dikit aja. Iya cobain ya, sehari sedikit, ya cuma sekali, 2 kali, udah, enak lagi. Wah, sehari sebatang, berikutnya sehari nambah lagi 2 batang, terus bertambah, namanya jadinya mabok. Makin hari makin banyak mabok rokok, nggak mau berhenti akhirnya. Mabok apa? Minuman. Tadinya cuma minum sedikit, cuma nyobain doang, seperti rokok nyobain. Ini buat kesehatan bagus, minum sedikit. Nah, kebanyakan lama-lama enak. Akhirnya kalau nggak minum pusing, jadi mabok. Minumlah minuman itu setiap hari. Jadilah mabok anggur, mabok minuman keras, mabok judi, main kartu, cuma iseng doang sedikit, main coret-coret, kalah dicoret. Ih, seru juga nih. Temennya bilang, kalau pakai duit enak nih. Oh iya, pakai duit. Sedikit aja ya, jangan banyak-banyak mainnya, jangan gede-gede, kecil-kecil aja. Kecil-kecil lama-lama, terus akhirnya udah kebiasaan. Kecil-kecil jadinya banyak. Akhirnya judi gede-gedean. Nah, mabok judi. Nah, ini harus hati-hati. Apalagi pesta pora. Pesta pora artinya suka pesta besar-besaran. Mengadakan pesta yang besar. Walaupun tidak punya uang, mengadakan pesta sampai pinjam duit ke sana, pinjam duit ke sini untuk pesta, untuk berfoya-foya. Ya. Yang tanpa tujuan, yang penting ngumpul, yang penting makan bersama, pesta-pesta. Jangan sampai hal itu terjadi. Jangan karena pesta kita jadi banyak hutang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ya, sesuaikan dengan gaji yang kita terima, pemasukan yang kita terima. Sesuaikan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan kita berpesta pora, ya, tetapi hiduplah sederhana. Apalagi zaman seperti sekarang ini, kita harus belajar bisa memilih. Bukannya kita tidak boleh berbagi, boleh berbagi. Sesuaikan dengan keadaan kita. Belajar memberi, bagus, ya, tapi bukan kita berpesta pora, ya. Cukupkanlah diri dengan apa yang ada. Nah, dari kesemuanya ini, dari perbuatan daging yang sudah kita kenal tadi ya, dari mulai percabulan, kecemaran, iri hati, dengki dan sebagainya, jangan sampai perbuatan daging ini membuat kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tadi di ayat yang terakhir dikatakan, Paulus mengatakan demikian terhadap semuanya itu. Paulus mengingatkan, kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yaitu perbuatan daging tadi, ya, barang siapa melakukan perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tegas Rasul Paulus katakan, ya, orang-orang yang melakukan demikian jangan sampai, karena dia juga dulu melakukan hal seperti itu. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kerohanian kita suam-suam? Artinya panas tidak, dingin tidak. Kalau panas, bagus kita menyala-nyala, on fire. Kalau dingin ya dingin sekalian. Ini dingin enggak, panas enggak, suam-suam. Bahkan dikatakan sudah mati. Walaupun kelihatannya orangnya hidup, tetapi kerohaniannya mati. Mengetahui kebenaran dan belajar banyak mengenai Alkitab atau teologi tidaklah berarti kerohaniannya sudah dewasa. Hanya mereka yang mendengar dan mentaati firman Tuhanlah yang bertumbuh menjadi dewasa rohani.
Bukan berarti kita belajar Alkitab kita lalu rohaninya tinggi. Enggak. Tapi orang yang melakukan, bukan saja mendengar, ya, belajar, mendengar, tetapi yang melakukan kebenaran itu di dalam kehidupannya. Itulah pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Pakaian hidup apakah yang saat ini kita kenakan? Pakaian hidup apa? Apakah pakaian hidup kita pakaian putih yang melambangkan hidup dalam kekudusan? Atau justru pakaian hidup yang kita gunakan adalah pakaian kotor yang menunjukkan kehidupan dalam dosa, kehidupan dalam daging? Jika kita sedang memakai pakaian yang dalam daging, kita menuju kecemaran. Maka saatnya lah sekarang ini kita bertobat dan belajar hidup kudus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang ingin hidup kudus. Kita bisa melakukannya apabila kita sudah mengakui semua perbuatan daging kita, semua perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan mengampuni, karena Dia adalah Allah yang setia, yang mau mengampuni segala kesalahan kita. Apabila kita mengakuinya dengan tulus di hadapan Dia, Dia akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Oleh sebab itu bertobat, itu yang Tuhan mau. Kenakan pakaian putih, pakaian kekudusan. Jangan kita kenakan pakaian kotor, pakaian kenajisan. Sekarang tinggal kemauan kita bagaimana. Sekarang pilihan ada di tangan teman-teman semua. Apakah kita mau menggunakan pakaian putih atau pakaian kotor? Firman Tuhan tadi mengatakan yang Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Dan Tuhan katakan, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Teman-teman, saudara-saudara semua, Yesus berjanji kepada kita semua, jika kita menang, nama kita tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Tetapi ini juga berarti bahwa jika kita tidak menang, jika kita tidak menang, nama kita akan dihapus dari kitab kehidupan. Hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang akan memiliki hidup kekal dalam kerajaan Allah. Catat ya, teman-teman semua. Hanya nama yang tercatat di buku kehidupan yang akan memiliki kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Wahyu 20 ayat 15 mengatakan demikian. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Jangan sampai nama kita dihapus. Karena orang yang tidak bertobat itu namanya akan dihapus. Tetapi orang yang bertobat, yang hidup di dalam kekudusan, itu kita artinya orang-orang yang menang, yang namanya akan ada di dalam kitab kehidupan. Dan orang-orang yang ada di dalam kitab kehidupan, itulah yang akan memiliki kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Tinggal Bapak, teman-teman mau pilih yang mana? Apakah kita mau bertobat
dari kehidupan kita yang tidak benar, dari segala perbuatan daging kita, dan kita belajar hidup kudus, dan nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan, dan kita mendapatkan kerajaan, hidup di dalam kerajaan Allah yang kekal. Atau kita masih mau tetap menggunakan pakaian kotor kita, hidup di dalam kedagingan dan tidak mau bertobat, dan kita hidup akan nama kita akan dihapus, dan kita hidup di dalam lautan api yang menyala-nyala. Pilihan ada di tangan kita semua. Oke, ini firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada sore hari ini. Hidup di dalam kerajaan Allah artinya kita harus berpakaian putih, dan kita harus menang mengalahkan perbuatan daging kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kepada setiap kami anak-anak remaja di tempat ini, Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, masa-masa yang sulit, Tuhan, kami belajar mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami mau menanggalkan setiap kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan daging yang tidak Tuhan kehendaki tidak boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami belajar hidup kudus, berpakaian putih, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga nama kami boleh dicatat di dalam kitab kehidupan, dan kami boleh mendapatkan hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Jangan sampai nama kami dihapus, Tuhan, di dalam buku kehidupan-Mu, sehingga kami berada di dalam lautan api yang menyala-nyala. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni setiap dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami mohon ampun setiap perbuatan kami, setiap kesalahan kami, dari beberapa perbuatan daging yang sudah kami dengar saat ini. Ada hal yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun, Tuhan. Ampuni kami, Bapa. Ampuni kami dari perbuatan-perbuatan daging kami. Kami mau hidup kudus, Tuhan. Kami mau berpakaian putih. Kami mau jadi orang yang menang, sehingga nama kami ada di dalam buku kehidupan-Mu. Terima kasih, Bapak. Firman-Mu sungguh luar biasa, mengingatkan setiap kami untuk kami menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, sehingga kami boleh, nama kami ada di dalam buku kehidupan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Biarlah kami bukan saja menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Shalom guys, luar biasa. Terima kasih buat semua yang sudah beribadah secara online. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah walaupun hanya secara online, tapi kita yakin dan percaya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan tidak terhalang, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oke, thank you buat Thomas, vokalis Kate. Thank you buat pimpinannya dalam worship hari ini, present worship. Thank you, keren banget. Terus dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Dan juga thank you buat my nyokap. Mama, thank you buat firman-Nya yang luar biasa memberkati kita semua di ibadah Salt sore hari ini. Juga buat semua teman-teman yang sudah ikutan ibadah. Gue yakin dan percaya kalian semua mendapatkan berkat yang luar biasa dari ibadah hari ini. Oke, juga thank you buat tim editor Samantha yang udah mengedit, upload video ini. Biarlah apa yang kita kerjakan semuanya bisa menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersatu hati dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pimpinan penyertaan-Mu sepanjang ibadah hari ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, ibadah ini boleh menjadi suatu persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Juga setiap kami boleh dibangun imannya, kehidupan kerohanian kami boleh dibangun, terus semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat semua teman-teman yang melayani Tuhan, yang memberkati dengan berlimpah-limpah. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada, jadikan mereka terang dimanapun mereka berada. Tuhan, juga kami berdoa buat setiap teman-teman kami, buat sekolah kami, buat kuliah kami, buat pekerjaan usaha kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur kami masih bisa bekerja, kami masih bisa kuliah, kami masih bisa sekolah, itu semua anugerah Tuhan. Juga kami terus berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan yang memberikan yang terbaik. Kami tahu di masa-masa pandemi ini, di masa-masa yang gak mudah ini, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tapi kami akan percaya bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau terus berdoa untuk gereja kami, GBI Ketapang Utara. Tuhan yang memberkati gereja ini, biarlah lewat gereja ini kami boleh terus bertumbuh di dalamnya, dan kami boleh terus melayani bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan juga memberkati pembelian gereja ini yang dananya masih butuh 1,7 miliar. Terima kasih buat 1,2 miliar lebih yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami yang percaya Tuhan juga memberkati gereja kami lebih lagi untuk tepat pada waktunya, indah pada waktunya, bisa membayar lunas gereja ini. Tuhan juga memberkati keluarga pemilik gereja ini yang ada di Surabaya. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kami semua, juga buat komunitas SALT ini Tuhan. Engkau memberkati ibadah SALT ini, komunitas kami, biarlah kami boleh saling menolong, saling membantu, saling mendoakan, saling mengasihi satu sama lain di dalam komunitas ini, dan bertumbuh bersama-sama untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Semakin serupa dengan Kristus, menjadi terang dan garam di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk menyambut berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Mari kita arahkan hati pikiran kita, tangan kita kepada sumber segala berkat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kalian berada. Terus jadi terang, terus jadi garam, dan terus memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sundays. Sampai ketemu di Intimate Night Prayer nanti malam. God bless you.